Mendapatkan julukan Nyonya Jagal, Astini Sumiasih, seorang perempuan parubaya, melakukan mutilasi terhadap 3 korbannya dengan cara memotong menjadi 10 bagian akibat sakit hati karena ditagih hutang. Kasus ini bahkan sempat menggemparkan Indonesia di tahun 1996 dan salah satu pelaku yang mendapatkan hukuman mati karena saking sadisnya kejahatan yang dilakukan. Bagaimana ceritanya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus serial killer di video kali ini? Tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Astini Sumiasih atau dikenal dengan sebutan Nyonya Astini, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kontrakan sederhana di daerah Malang Utara, Wonorejo, Surabaya. Dia tinggal bersama dengan 3 orang anaknya dan juga suaminya yang bekerja serabutan. Dengan kondisi Nyonya Astini sebagai ibu rumah tangga dan suaminya bekerja serabutan, kondisi ekonomi mereka bisa dibilang termasuk kondisi ekonomi golongan ke bawah. Dan hal ini membuat dia kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, bahkan hanya untuk sekedar makan. Dan hal itu menyebabkan Nyonya Astini terkenal sering kali hutang dengan tetangga yang ada di sekitarnya. Dan sampai mendapatkan label tetangganya sebagai orang yang hobi utang. Hingga suatu hari ketika cuaca sedang mendung, Nyonya Astini duduk di depan rumah dan bersantai di teras rumahnya. Ketika dia bersantai, datanglah seorang ibu bernama Puji Astuti, yaitu tetangganya, untuk menagih hutang kepada Nyonya Astini senilai Rp20.000. Jadi teman-teman, Rp20.000 di tahun 1996 itu sudah bernilai tinggi. Kemungkinan sekitar 200 ribuan. Namun ketika ditagih, Nyonya Astini bilang dia belum ada uang. Jangankan untuk membayar hutang, untuk masak sehari-hari aja dia merasa kesulitan. Mendengarkan penjelasan itu, Ibu Puji Astuti pun merasa marah. Hingga dengan sadar ataupun tanpa sadar, Bu Puji Astuti pun mengeluarkan kata-kata kasar yang membuat Nyonya Astini ini merasa tersinggung. Karena Nyonya Astini merasa marah, karena Nyonya Astini merasa tersinggung, dia pun mempersilahkan Ibu Puji Astuti untuk masuk ke rumahnya. Hasan mau ambil uang dulu. Bentar ya Bu, masuk rumah saya dulu, saya ambilin uang untuk bayar hutang saya. Tanpa ada rasa curiga, Bu Puji Astuti pun masuk ke rumah sesuai dengan permintaan Nyonya Astini. Sembari menunggu uang diambil, Nyonya Astini pun datang. Alih-alih membawa uang buat bayar hutangnya, Nyonya Astini justru keluar sambil membawa lempengan besi di tangannya. Seketika dia pun langsung memukuli kepala Bu Puji Astuti sampai Bu Puji Astuti lemah dan tidak berdaya. Bu Puji Astuti gak berdaya, justru Nyonya Astini malah semakin memukuli kepalanya sampai kepala Bu Puji Astuti ini hancur. Seperti yang kamu bayangkan, setelah kejadian ini, kondisi ruang tamu pun bersimbah darah. Dan Nyonya Astini langsung segera menyeret jenazah dari Bu Puji Astuti ke dapur dan ditutup dengan tikar untuk menutupi hal ini agar tidak dilihat oleh siapapun. Seketika dia langsung memberesi ceceran darah yang ada di sana dan menutupi kematian dari Bu Puji Astuti. Malam hari sekitar jam 2 pagi, Nyonya Astini melakukan eksekusi di saat anaknya sedang tertidur. Mutilasi tubuh korban menjadi 10 bagian dengan sadis luar biasa. Kemudian dia masukkan potongan-potongan tubuh itu ke dalam 10 plastik yang berbeda. Seketika itu dia langsung eksekusi dengan cara membuang potongan ini di beberapa sungai di Surabaya. Seperti yang kita tahu bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, beberapa waktu kemudian ada warga Surabaya yang menemukan kepala hanyut di salah satu sungai. Karena kaget, warga langsung melaporkan hal ini kepada polisi untuk dilakukan identifikasi. Polisi pun datang dan setelah dilakukan identifikasi bahwa kepala itu adalah kepala dari Bu Puji Astuti yang dikonfirmasi dilaporkan hilang oleh keluarganya beberapa hari yang lalu. Keluarganya ingat bahwa terakhir kali Bu Puji Astuti ini ke rumahnya Nyonya Astini. Tanpa basa-basi, polisi pun langsung datang ke kediaman Nyonya Astini. Ketika dibawa ke kantor untuk dilakukan interogasi, Nyonya Astini sempat tidak mengakui perbuatannya dan melakukan penyangkalan. Namun selanjutnya setelah proses interogasi dilakukan, akhirnya dia ngaku. Dan plot twistnya, ternyata ini bukan satu-satunya korban, melainkan ada 2 korban lain yang dibunuh dengan cara yang sama karena sebab yang sama, yaitu Nyonya Astini merasa tersinggung ketika ditagih hutangnya.
Dan karena kejahatan yang dilakukan, akhirnya Nyonya Astini mendapatkan hukuman mati. Berapa kali Nyonya Astini melakukan pengajuan banding dan juga gerasi kepada presiden, namun semuanya mendapatkan penolakan karena dinilai kejahatan yang dilakukan ini termasuk kejahatan yang sadis luar biasa. Setelah 9 tahun masa penjara, akhirnya tiba hari di mana Nyonya Astini dieksekusi. Dan sebelum masa eksekusi, Nyonya Astini diberikan permintaan terakhir. Salah satu permintaan terakhir dari Nyonya Astini adalah diberikan makanan favoritnya, yaitu cumi dan buah-buahan. Kemudian Nyonya Astini juga minta sejumlah uang untuk diberikan kepada anak-anaknya dan juga suaminya. Dan di sini Nyonya Astini mendapatkan kunjungan dari keluarganya. Dan momen sedih pun terjadi. Nyonya Astini dikunjungi oleh suami dan juga anaknya. Nyonya Astini pun berpesan kepada anak-anaknya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meminta anaknya untuk mendoakan dirinya agar diampuni dosa-dosanya. Dan setelah itu pun Nyonya Astini dihadapkan 12 regu tembak dengan 6 tembakan yang ada pelurunya. Dan dia meninggal setelah dieksekusi. Setelah Nyonya Astini meninggal, suami dan juga anaknya memutuskan untuk pindah ke tempat lain dan mengontrakkan rumah mereka. Namun menurut kabar yang beredar, orang yang mengontrak di rumah mereka tidak bertahan lama karena merasa diganggu oleh beberapa gangguan gaib. Dan selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Sebelum kita meminjamkan uang kepada seseorang, kita cek dulu karakter orang yang kita pinjami itu seperti apa. Apakah dia orang yang amanah ataupun sebaliknya. Karena itu penting banget. Kalau karakter orangnya buruk seperti di kasus ini, itu imbasnya ke diri sendiri. Niatnya baik tapi malah mendapatkan bahaya. Yang kedua, pinjamkanlah uang sejumlah kamu ikhlas kehilangan uang itu. Karena kalau ternyata orangnya buruk seperti ini, rasa kecewanya tidak terlalu besar. Karena kita tahu masalah hutang dan piutang itu wajib dibayar. Kalau nggak dibayar di dunia, di akhirat pasti akan terbayarkan. Untuk orang yang dipinjami, harus sadar diri bahwa kita sudah dibantu ketika masa-masa sulit dan saatnya membayar. Jika merasa belum bisa membayar, setidaknya komunikasikan itu baik-baik. Sekalipun mendapatkan perkataan-perkataan yang tidak enak didengar oleh telinga dan hati, bersabarlah daripada melampiaskan emosi yang hasilnya buruk untuk diri sendiri, seperti yang terjadi pada Nyonya Astini. Oke, memang dia terhindar dari penagih hutang. Tapi bagaimana tanggung jawabnya di akhirat nanti? Hutang itu akan masih terus berjalan, belum lagi kejahatan yang dilakukan kepada korban. Jadi daripada marah-marah, lebih baik fokus ke solusi bagaimana cara saya melunasi hutang ini dengan cara berdoa dan juga berusaha. Insya Allah kalau kita niat baik untuk membayar, Allah pasti bantu dan kasih jalan. Jadi minta bantuan kepada Allah dari segala masalah yang kita hadapi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kita ambil pelajarannya untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita yang lebih menarik lagi. Bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.